Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Bayhaki dari kelas D2 Ilmu Komunikasi. Pada hari ini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama berbicara terkait kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, lalu bagaimana penerapan dalam praktik ilmu komunikasi, lalu terakhir hubungannya dengan Pancasila untuk mencapai harmoni sosial. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Dalam filsafat ilmu, terdapat 4 kriteria utama untuk menentukan kebenaran suatu informasi atau pengetahuan, termasuk dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, kebenaran koherensi, atau bahasa Inggrisnya Coherence Theory of Truth. Maksudnya adalah kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika konsisten dengan sistem pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi konsisten gitu. Kata kuncinya di situ. Dia itu konsisten. Contohnya dalam komunikasi, jika seorang jurnalis menulis berita, maka informasi dalam berita tersebut harus sesuai dengan data dan teori yang sudah diterima dalam bidang tersebut. Misalnya dalam teori komunikasi massa, keberhasilan propaganda tergantung pada efek media, sehingga berita tentang pengaruh media sosial harus sesuai dengan teori ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kebenaran korespondensi, atau bahasa Inggrisnya Correspondence Theory of Truth, yang adalah suatu pernyataan sehingga benar jika sesuai dengan fakta atau realitas. Seperti itu. Contoh dalam komunikasi, jika seorang penyiar berita mengatakan bahwa Jakarta diguyur hujan lebat hari ini, maka pernyataan itu benar jika memang benar-benar terjadi hujan lebat di Jakarta pada hari itu. Dalam jurnalistik, contoh, metode fact checking dilakukan untuk memastikan kebenaran berdasarkan realitas yang bisa diverifikasi, seperti itu. Lalu di contoh ketiga, yaitu kebenaran pragmatis, atau bahasa Inggrisnya Pragmatic Theory of Truth, yang adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika dapat digunakan secara praktis dan membawa manfaat. Contoh, slogan iklan seperti minuman ini menambah energi dianggap benar jika konsumen memang merasakan peningkatan energi setelah mengonsumsinya. Jadi dilihat dari manfaatnya, seperti itu, pragmatis. Oke. Lalu dalam komunikasi organisasi, strategi komunikasi yang efektif adalah yang benar-benar meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Jadi bukan cuman teori, jadi ada bukti nyata dari teori tersebut, seperti itu. Lalu ada kebenaran konsensus, atau bahasa Inggrisnya Consensus Theory of Truth, yang adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika disepakati oleh sekelompok orang atau komunitas ilmiah, seperti itu. Contoh dalam komunikasi yaitu standar etika dalam jurnalistik dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam komunitas pers. Jadi ada lembaga yang memang berisi orang-orang yang memang kompeten, seperti itu. Lalu dalam contoh komunikasi politik, kebijakan yang diakui sebagai benar seringkali bergantung pada kesepakatan di antara kelompok pemilih atau partai politik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu aplikasi kriteria kebenaran tadi dalam praktik komunikasi. Kriteria kebenaran ini berperan penting dalam berbagai aspek komunikasi seperti jurnalistik, lalu komunikasi pemasaran dan iklan, lalu ada komunikasi politik, komunikasi interpersonal. Nah, lalu kita bahas di jurnalistik. Korespondensinya adalah berita harus berbasis fakta. Lalu koherensinya adalah informasi dalam berita harus konsisten dengan data yang sudah ada. Konsensusnya adalah standar etika jurnalistik disepakati oleh komunitas pers. Lalu pragmatisnya adalah berita yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi publik, lebih bernilai. Lalu di komunikasi pemasaran dan iklan, pragmatisnya adalah klaim dalam iklan harus membawa manfaat bagi konsumen. Lalu koherensinya, pesan dalam iklan harus sesuai dengan brand identity. Lalu kita masuk ke komunikasi politik.
Di komunikasi politik, konsensusnya adalah pernyataan atau kebijakan politik yang diterima publik, dianggap benar. Korespondensinya adalah pernyataan politik harus didukung fakta agar kredibel. Lalu kita masuk ke komunikasi interpersonal. Koherensinya adalah informasi yang disampaikan harus konsisten dengan pengalaman sebelumnya. Lalu kita masuk ke pragmatisnya, yaitu komunikasi harus efektif dalam menyelesaikan masalah, mencapai tujuan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, poin terakhir yang adalah relasi kriteria kebenaran dengan Pancasila untuk mencapai harmoni. Oke, dalam konteks Indonesia, kriteria kebenaran harus selaras dengan nilai Pancasila agar komunikasi yang terjadi menciptakan keharmonisan sosial. Lalu kita mencapai pada ada beberapa poin yang nanti disampaikan. Oke, di poin pertama yaitu berhubungan dengan sila pertama, kebenaran koherensi, dan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Informasi yang disampaikan dalam masyarakat harus konsisten dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut bangsa Indonesia. Misalnya dalam komunikasi publik, informasi tidak boleh bertentangan dengan norma agama yang dianut masyarakat. Seperti itu. Walaupun agama di Indonesia itu adalah hak, bukan kewajiban, tapi tetap karena ada agama-agama yang diakui oleh negara, jadi komunikasi publik itu tetap tidak boleh bertentangan dengan norma agama yang dianut sama masyarakat yang diakui oleh negara, seperti itu. Lalu yang kedua ada kebenaran korespondensi dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Informasi yang benar harus sesuai dengan fakta dan realitas sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Contoh, media harus menyajikan berita yang benar dan tidak memanipulasi fakta untuk kepentingan tertentu. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada kebenaran pragmatis dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Komunikasi yang pragmatis harus membawa manfaat bagi masyarakat dan memperkuat persatuan. Contoh, kampanye sosial mendorong toleransi dan persatuan lebih bernilai daripada propaganda yang memecah belah. Jadi di Indonesia persatuan itu solusi, seperti itu. Jadi karena kita memiliki perbedaan, makanya adalah persatuan, bukan sebaliknya. Bukan karena kita bersatu terus karena ada perbedaan karena kita bersatu, janganlah kita berbeda, takut memecah belah. Padahal memang kita terlahir berbeda-beda, tapi persatuan adalah solusi dari perbedaan itu. Jadi manfaatnya harus sama-sama memperkuat persatuan itu. Tapi apakah boleh ada perbedaan? Boleh. Tapi jangan melupakan bahwa persatuan adalah solusi yang memang kita punya dari dulu, seperti itu. Lalu terakhir ada kebenaran konsensus dengan sila keempat dan kelima, kerakyatan dan keadilan sosial. Itu intinya. Nah, jadi suatu informasi atau kebijakan harus diterima sebagai kebenaran melalui musyawarah dan konsensus. Contoh, proses pembuatan kebijakan publik melibatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Seperti itu. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Jadi 4 kriteria kebenaran yaitu koherensi, korespondensi, pragmatis, dan konsensus menjadi dasar dalam menilai kebenaran dalam komunikasi. Lalu aplikasi terlihat dalam jurnalistik, pemasaran, komunikasi politik, dan komunikasi interpersonal yang saya jelaskan tadi. Lalu relasi dalam Pancasila memastikan bahwa komunikasi di Indonesia tetap menjaga harmoni sosial dan menghindari disinformasi yang merusak persatuan. Video yang dibuat harus mempunyai konsep-konsep. Oke. Terima kasih, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan video ini kita bisa sama-sama menerapkan dan mencari kebenaran dalam ilmu komunikasi. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Zain Bayaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.